two, three. One, two, three. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Pejuang Recehan Official. Oke teman-teman, udah lama nih gak ketemu. Gimana kabarnya nih teman-teman? Sehat-sehat saja kan? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, dan selalu diberikan rezeki yang banyak, berlimpah, manfaat, dan berkah. Oke ya teman-teman, seperti biasa, saya akan selalu memberikan cara ya, secara pengalaman saya pribadi untuk teman-teman semua yang
baru memulai usaha ataupun yang sudah usaha tapi belum paham terhadap cara jualan sembako. Intinya di sini itu yang saya mau bahas tuh, maaf ya teman-teman, di sini saya bukannya mau menggurui ya, saya tidak ada niat mau menggurui kepada teman-teman semua, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman aja kepada teman-teman semua. Oke ya teman-teman, problema dalam masalah hal usaha itu sering sekali yang namanya kita alami ya, sepinya, ramenya jualan, ketika kita menghadapi konsumen, ketika kita menghadapi sales, ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam masalah jualan teman-teman. Jadi pada intinya kita tetap harus semangat, tetap harus sabar, dan tetap kita harus berjuang demi cita-cita kita dalam mengembangkan usaha kita ya teman-teman. Oke ya, lanjut aja apa yang saya mau bahas sekarang kepada teman-teman semua. Jadi di sini saya mau memberikan pengalaman kepada teman-teman cara mengambil keuntungan ataupun laba cara mengambil keuntungan ataupun laba ketika kita jualan teman-teman. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya caranya apa gimana. Cuman di sini yang saya mau bahas itu istilahnya menurut pengalaman saya agar lebih menarik lagi ya, agar lebih menarik lagi. Pertama buat penilaian buat konsumen terhadap warung kita. Jadi di sini secara pengalaman saya pribadi saya mau memberikan kepada teman-teman semua. Jadi salah satunya cara kita mengambil keuntungan ataupun laba dalam masalah hal jualan. Yang pertama kita harus benar-benar mengenali produk barang ya teman-teman. Bagaimana kita harus mengenali produk, sedangkan istilahnya produk itu ya yang namanya kita jualan, kita sudah kenal semua sama produk. Nah, yang dimaksud saya di sini adalah setiap produk itu ada yang ada yang memang ini sudah pasaran, sudah terpatok harganya di pasaran, kayak semacam ciki. Kalau udah 1.000 ya 1.000, nggak bisa dijual 1.500. Kalaupun bisa dijual 1.500, kemungkinan nggak begitu banyak yang beli teman-teman. Nah, itu udah terpatok harganya ya, udah pasti lah istilahnya. Ciki kita menjualnya misalkan per satu renceng itu buat warung ecer tuh misalkan 8.500 per satu renceng, dan sudah pasti itu pasarannya 1.000-an harganya teman-teman. Terus kayak semacam kerupuk, udah pasti harga kerupuk tuh kalau nggak gope 1.000, kalau nggak 1.000 2.000, itu sudah terpatok. Jadi intinya di sini saya tuh yang pertama harus mengenali produk itu, kita harus benar-benar mengenali produk. Kalau yang produk ini sudah umum di pasaran harganya 1.000, ya kita nggak boleh, bukan nggak boleh ya, boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman kita tetap yang namanya jualan kita harus mengikuti harga pasaran teman-teman. Biar apa? Biar karena setiap konsumen itu semua tahu bahkan harga ini 1.000 rupiah. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya kita jual 1.500,
Dan kemungkinan mungkin pertama kali doang dia beli di tempat kita, dan selanjutnya dia tidak akan beli lagi di toko kita karena pembeli ini tahu ini harga pasaran 1.000. Kayak gitu teman-teman. Jadi mengenali produk tuh kayak gini teman-teman. Misalkan, saya contoh ya, ini hand body lotion teman-teman dari merek Citra. Dan ini kita nggak tahu pasarannya harga berapa, dan di toko-toko lain ataupun di mana, di supermarket ataupun di minimarket ataupun di tempat kecantikan ya, harga hand body lotion ini harganya berapa. Nah kalau kita misalkan nggak tahu tentang masalah produk ini harga pasarannya berapa, nah di sini berarti kita harus menentukan harga jual dong, ya kan? Kita harus menentukan harga jual. Karena apa? Karena yang namanya kita belanja produk kayak gini, kita harus tentukan harga jualnya teman-teman. Nah kemungkinan yang namanya kita menentukan harga jual itu ada yang namanya perasaan takut kemahalan, ataupun ada perasaan takut kemurahan. Ya kalau takut kemurahan mungkin di sini jarang ya, takut kemurahan. Karena yang identik yang dengan murah ini, setiap penjual itu udah pasti harganya ingin lebih murah dari pedagang-pedagang lainnya. Tapi kalau misalkan kemahalan, nah di sini kita sebagai penjual bukan masalah mahalnya, tapi ingin menyetandarakan harga. Kerepotan. Intinya itu standar harga lah. Seperti kayak gitu teman-teman. Jadi caranya bagaimana kita menentukan harga jual ini supaya tidak kemahalan dan tidak kemurahan. Nah, di sini saya akan memberikan kepada teman-teman nih. Ini untuk salah satu produk ya. Dan cara ini berlaku untuk semua produk teman, terkecuali produk itu sudah dipatenkan harga pasarannya harga 1.000 yang sudah saya contohkan tadi. Nah, ambillah keuntungan jangan lebih dari 10%. Itu sudah pasti tidak akan kemahalan dan tidak akan kemurahan. Kayak gitu teman-teman. Karena yang namanya produk seperti kayak gini, hand body lotion kayak gini itu kayak kecantikan ataupun kayu putih ataupun yang lainnya, itu variatif sekali harga teman-teman. Kalau teman-teman melihat di supermarket ataupun di minimarket, maka kalau misalkan ini saya contohkan, ini harganya misalkan 15.000. Kalau misalkan di supermarket tuh sudah pasti harganya sekitar 15.000, sekitar 18 ribuan kemungkinan ya. Ya, kemungkinan 18.000 itu kemungkinan. Dan 20.000 pun juga kemungkinan juga di supermarket dan di minimarket itu harga jualnya. Karena apa? Karena mereka sudah pasti ngambil keuntungannya itu di atas 10%. Karena apa? Karena mereka itu pertama pajak, yang kedua banyak lah ya istilahnya yang namanya di supermarket itu penambahannya. Karena apa? Karena mereka di sini merupakan sebuah perusahaan besar, udah pasti yang namanya PPN itu udah pasti ada, terus yang namanya PPN, yang namanya karyawan itu juga sudah pasti ada ya. Jadi mereka mustahil ngambil keuntungan sedikit, karena semua dengan fasilitas PPN dan lain-lainnya mereka sangat gede sekali pengeluarannya teman-teman. Nah kalau kita sebagai warung kecil-kecilan, mustahil kita ada PPN-nya ya, mustahil ya. Terus kita juga karyawan, ya mungkin kalau toko-toko gede mungkin punya karyawan antara 2 orang dan 3 orang, itu pun juga sama. Istilahnya tidak ada istilah yang namanya PPN. Karena setiap kita belanja, setiap produk yang kita belanja dari
dari distributor-distributor, semua produk kita sudah bayar PPN-nya teman-teman. Makanya di sini kita bebas PPN. Nah, kalaupun masalah perhitungan, masalah penjualan itu tergantung dari warung masing-masing. Nah, gak bakalan yang namanya kemahalan dan kemurahan. Ambillah 10%, itu udah standar teman-teman. Itu hanya sekedar acuan aja teman-teman. Dan saya kembalikan kepada diri kita masing-masing. Kita mau ngambil keuntungan berapa. Nah, ini saya contohkan satu produk. Terkecuali produk yang benar-benar harga pasarnya kayak Ciki ataupun yang lainnya ya. Itu sudah tetap banget harganya, udah pasti harga ini 1000-an, udah pasti ini harga 500-an. Nah, untuk hal-hal yang produk seperti kayak gini, seperti hand body lotion, ataupun misalkan seperti bedak Johnson kayak gini, ataupun kayak baby oil kayak gini, teman-teman. Jadi, teman-teman semua, buat yang pemula, teman-teman gak usah bingung, ambillah 10% keuntungan dari satu produk itu. Dan saya katakan, terkecuali. Itu ya teman-teman. Oke. Berarti sudah saya beritahu kepada teman-teman semua. Itu poin pertama. Kita harus mengenali produk yang mana kita mau jual ya. Kita harus benar-benar menentukan harga jual kita agar tidak kemahalan dan tidak kemurahan. Nah, yang kedua masalah tetap ya, kita biar memastikan, biar lebih akurat lagi, kita harus wajib mengetahui harga pasar, teman-teman. Intinya mengetahui harga pasar itu seperti kayak gimana? Sekarang kan yang namanya jual itu paling gampang sekali, teman-teman. Kita bisa ngecek internet, di komputer ataupun di handphone, sekarang gampang sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengacu dalam masalah itu. Ataupun teman-teman misalkan kalau belanjanya ke grosiran, oh ini kita dapat modalnya misalkan sekian, itu udah pastilah teman-teman, nggak jauh dari 10%. Kalau saran dari saya, agar lebih terkontrol, agar lebih menarik dalam masalah mengambil keputusan menentukan harga jual, maka saran saya jangan lebih dari 10%. Oke ya teman-teman. Jadi yang pertama tadi lupa tuh saya. Kenali jenis produk, dan yang kedua wajib kita mengetahui harga pasar agar memastikan bahkan produk yang kita jual itu tidak kemahalan ataupun tidak kemurahan. Oke ya teman-teman. Itu yang kedua. Yang ketiga itu sesuaikan harga dengan produk. Jadi di sini maksud disesuaikan dengan harga produk tuh kayak gini teman-teman. Misalkan yaitu kayak tadi, kayak misalkan harga kopi. Ini saya ambil contoh ya. Ini kayak harga kopi kapal api. Ini modalnya misalkan 11.400 ataupun 11.200 per satu renceng ya teman-teman. Kalau untuk semi grosir itu rata-rata 12.000 satu renceng. Itu rata-rata harga jualnya teman-teman. Itu pengambilan satu renceng. Itu kalau sistem saya, kalau misalkan pengambilannya 6 renceng ataupun 5 renceng, maka saya akan potong lagi, diskon lagi buat si penjual lagi 200 perak. Maka berarti yang saya jualnya sekitar 11.800 per satu renceng, itu untuk pengambilan yang banyak ya, sekitar 6 renceng ataupun 5 renceng. Nah, di sini maksud saya di sini sesuaikan dengan harga produk itu, orang-orang tuh udah pasti tahu harga kopi ini istilahnya pasarannya kalau nggak 12.000 pasti 12.500. Dan untuk pengecer sudah pasti harganya 1.500 teman-teman per satu piece.
Nah, itu pun bisa dikelola juga harganya, teman-teman. Kalau misalkan satu piece harganya 1.500, pembelian 2 piece jadi misalkan 2.500. Dan itu bisa dipermainkan dalam masalah harga. Tujuannya apa? Untuk menarik konsumen. Itu tujuannya. Nah, di sini untuk teman-teman semua yang pemula, saran dari saya, dan ini pengalaman saya, alhamdulillah ya, saya di sini termasuk semi grosir, toko semi grosir, dan istilahnya ya memang setiap produk itu ada yang memang misalnya agak tinggi harganya dan agak murah, tapi rata-rata alhamdulillah saya mendengarkan sendiri dari konsumen, istilahnya harga-harga di saya itu, kata mereka bukan kata saya pribadi, karena di sini saya istilahnya mengacu kepada 10% ataupun mengacu kepada pasaran harga, teman-teman. Cuman intinya saya mempertahankan ini karena banyak sekali konsumen belanja ke toko saya harganya relatif lebih murah dibanding semi-semi grosir lainnya. Karena acuannya itu seperti kayak gitu, teman-teman. Kita wajib mengatur harga pasar dan kita istilahnya mengambil cara mengambil keuntungan itu tidak lebih dari 10%, dan itu disesuaikan sama produk yang kita jual. Kalau produknya ini sudah harga pasarannya misalkan 12.500 per satu renceng, kita jangan lebih. Kalau bisa gitu. Kalau masih bisa kita ngambil keuntungan, misalnya masih kebagian keuntungannya ini misalkan masih lumayan, ya kita standarkan aja harganya, teman-teman. Nah, seperti kayak gitu, teman-teman. Nah, terus cara kita berjualan, ingat dari saya, kita jangan punya pola pikir tertuju kepada satu produk. Ini mentang-mentang ini kita punya keuntungan satu renceng ataupun satu piece keuntungan 200 perak, kita mikirnya ke sini aja. Jangan kayak gitu. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Karena yang kita jual itu produk itu banyak, teman-teman. Makanya kalau kita ngacu kepada satu produk, mau makan dari mana? Kalau misalkan kita per satu piece-nya keuntungan cuma 200 perak. Nah, kalau pola pikirnya kayak gitu, susah, teman-teman. Susah mau mengembangkan usahanya, dan susah istilahnya kita mau mengembangkan usaha karena pola pikirnya tertuju kepada satu produk. Itu menurut pengalaman saya, teman-teman. Jadi mentang-mentang ini cuman keuntungannya 200 perak, maka kita jualnya lebihi jadi 500 perak per piece. Sedangkan harga pasaran misalkan ini 1.500, maka kita nggak mau ngambil keuntungan yang kecil, kita ngambil keuntungan yang gede. Ternyata pasaran di tempat-tempat lain, di warung-warung lain, harganya itu rata 1.500. Nah, karena kita pola pikirnya istilahnya seperti apa yang saya bilang tadi ya, mau makan apa lah istilahnya, karena kita punya keuntungan sedikit, maka kita ambil kesimpulan ngambil keuntungan yang agak banyak. Nah, di situ baru kita akan tahu bahkan kenapa istilahnya orang jarang beli ke toko kita, kemungkinan kita harganya lebih tinggi dari warung-warung lain. Nah, dampaknya seperti kayak gitu, teman-teman. Jadi, cara kita berjualan, berpola pikirin jangan ke satu produk, keseluruhan produk. Kalau misalkan kita rata-rata ngambil keuntungan 10%, maka akan secara gampang kita istilahnya berhitungnya, teman-teman. Intinya gini, satu hari kita bisa mengeluarkan produk itu misalkan 100 item. Dari 100 item itu, dan kita rata-rata ngambil 10%. Maka teman-teman bisa hitung. Kalau kita omset 100.000, misalkan contoh, omset 100.000, kita mengambil keuntungan 10% dari per satu item. Maka keuntungan kita sudah pasti 10.000 per 100.000. Nah, kalau kita omsetnya misalkan 500.000 ataupun 1 juta per hari, maka teman-teman bisa ngitung berapa keuntungan kita per hari. Nah, seperti kayak gitu, teman-teman. Jadi
hitunglah secara global. Jangan menuju ke satu item. Bolehlah ini punya keuntungan cuma 200 perak, ataupun cuma 5%, ataupun cuma 2%, ataupun cuma 3%. Tapi lihat produk yang lain. Makanya di sini sesuaikanlah harga dengan jenis produknya. Dan ambillah keuntungan 10%. Dan pilihlah harganya, pilihlah produknya. Oh, ini pantasnya, misalkan kalau kayak semacam saya tadi contohkan, kayak seperti kayak gini, bedak-bedak kayak gini. Karena tidak semua orang itu tahu harga pasaran produk kayak gini tuh harganya berapa. Nah, makanya di sini kita bisa mengambil 10%, bisa mengambil 15%, dan itu tergantung kita, teman-teman. Makanya saya tadi bilang, sesuaikan produknya, dan kita harus wajib istilahnya mengenali produknya ketika kita mau menentukan harga jual. Cuman saran bagi saya 10% itu tergantung kepada diri kita masing-masing, bagaimana cara kita istilahnya mengelola dagang ataupun jualan ataupun pola pikir kita sebagai kita pedagang, teman-teman. Oke ya, cukup jelas ya teman-teman. Jadi yang pertama, apa lupa lagi tuh saya tuh. Yang pertama, kenali jenis produk. Kenali jenis produknya. Terus yang kedua, wajib tahu harga pasar. Terus yang ketiga, sesuaikan harga dengan produk. Dan jangan lupa, ambillah keuntungan 10%. Kecuali, saya bilang, kayak semacam ciki dan lain-lainnya yang sudah memang ditetapkan harganya harga pasar 1000. Harga pasaran 1000, harga pasaran GoPay ya teman. Kayak gitu teman-teman. Oke ya, mungkin hanya segitu aja dari saya, berbagi pengalamannya buat teman-teman semua yang pemula ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe Pejuang Recehan Official ini. Semua kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dipanjangkan umurnya dan diberikan rezeki yang banyak, manfaat dan berkah. Dan bagi teman-teman semua yang belum mensubscribe Pejuang Recehan Official ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga video saya ini bermanfaat. Salam satu perjuangan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.